semua, di video kali ini kita akan belajar tentang barisan aritmetika. Sebelum itu, kita harus tahu dulu apa itu barisan bilangan. Barisan bilangan adalah kumpulan bilangan yang diurutkan berdasarkan aturan tertentu. Contohnya adalah 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Ini adalah salah satu contoh dari barisan bilangan karena ada suatu aturan yang menyusun barisan tersebut. Kalau kita perhatikan, aturannya adalah menambahkan 2 pada suatu bilangan untuk mendapatkan bilangan selanjutnya. Contoh, kita menambahkan 3 dengan 2 untuk mendapatkan 5. Kita menambahkan 5 dengan 2 untuk mendapatkan 7. Dan kita menambahkan 2 dengan 7 untuk mendapatkan 9 dan seterusnya. Bilangan-bilangan pada barisan bilangan itu disebut dengan suku atau dilambangkan dengan U. Suku pertama yaitu 3 dilambangkan dengan U1, suku kedua yaitu 5 dilambangkan dengan U2, suku ketiga yaitu 7 dilambangkan dengan U3 dan seterusnya. Oke, kita lanjut ke barisan aritmetika. Barisan aritmetika adalah barisan bilangan yang selisih antara 2 suku yang berurutan sama atau tetap. Kalau kalian perhatikan barisan bilangan ini, apakah ini termasuk barisan aritmetika? Ya, ini termasuk barisan aritmetika karena selisih antara 2 suku yang berurutan sama atau tetap. Contohnya, selisih antara suku kedua dan suku pertama yaitu 2. Jadi 5 dikurangi 3 kan sama dengan 2. Lanjut, selisih antara suku ketiga dan suku kedua juga 2. Selisih antara suku keempat dan suku ketiga juga 2. Jadi, selisihnya tetap sehingga dia disebut dengan barisan aritmetika. Selisih antara 2 suku yang berurutan pada suatu barisan aritmetika disebut dengan beda dan dilambangkan dengan B. Coba kalian perhatikan barisan aritmetika berikut. Untuk mendapatkan setiap suku pada barisan aritmetika ini adalah dengan menambahkan suku sebelumnya dengan 2. Untuk mendapatkan suku kedua, kita menambahkan suku pertama dengan 2, yaitu 3 tambah 2 sama dengan 5. Untuk mendapatkan suku ketiga, kita menambahkan 5 dengan 2, dan seterusnya. Berarti, kita bisa dengan mudah untuk menentukan nilai suku berikutnya. Yaitu contoh, kita ingin menentukan suku ke-5 pada barisan ini. Suku ke-5 yang di sini. Berarti untuk mendapatkan suku ke-5, caranya adalah suku ke-4 ditambah dengan 2, yaitu 9 ditambah 2 sama dengan 11. Jadi suku ke-5-nya adalah 11. Gampang kan? Nah, tapi kalau misalnya kita ingin menentukan suku ke-50 misalnya, atau suku ke-100, berarti kita harus menambahkan 2 tambah 2 tambah 2 sampai dia mencapai suku ke-100. Dan itu lumayan membutuhkan waktu yang panjang. Nah, dengan menonton video ini, kalian akan tahu bagaimana cara menentukan suku ke-100 atau suku keberapapun dalam suatu barisan aritmetika dengan lebih mudah dan praktis tanpa melakukan hitung manual satu persatu. Caranya adalah dengan menggunakan rumus UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. UN itu apa? UN adalah suku ke N dari suatu barisan aritmetika. Jadi kalau misalnya kita ingin menentukan suku ke-100, berarti dia U100. Oke? A itu adalah suku pertama dari suatu barisan aritmetika, yaitu U1. Lalu B itu adalah selisih antara 2 suku yang berurutan. Jadi di sini disebut dengan beda dan dilambangkan dengan B. Oke, kita langsung saja ke contoh soal. Oke, kita ke contoh soal yang pertama. Diketahui barisan aritmetika berikut: 4, 8, 12, 16, dan seterusnya. Pertanyaan yang pertama, tuliskan rumus suku ke N dari barisan tersebut. Dan yang kedua, tentukan suku ke-15
dari barisan tersebut. Pertama, kita harus menentukan rumus suku ke N dari barisan aritmatika tersebut. Caranya, kita pakai rumus umumnya terlebih dahulu, yaitu UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. UN equivalent dengan UN sama dengan A. Nilai A di sini kan sudah diketahui dari barisan aritmatikanya. Nilai A atau suku pertama dari barisan tersebut adalah 4. Jadi kita tinggal substitusikan saja 4 di sini. Tambah N kurang 1 kali B. B itu adalah beda atau selisih antara dua suku yang berurutan. Untuk mendapatkan beda, kalian bisa menggunakan dua suku yang berurutan saja dalam barisan aritmatika. Contohnya selisih antara U2 dan U1, atau selisih antara U3 dan U2, atau selisih antara U4 dan U3, dan seterusnya. Jadi ini selisih antara suku kedua dan suku ke-1 yaitu 2, selisih antara suku ketiga dan suku kedua juga 2, selisih antara suku ke-4 dan suku ketiga yaitu 2. Berarti bedanya adalah 2. Tinggal kita substitusikan 2 di sini. Lalu, ini bisa kita lanjutkan untuk menyederhanakannya. UN sama dengan 4 ditambah. Ini kita kalikan. N kurang 1 dikali 2. Caranya pertama 2 dikali N sama dengan 2N. 2 dikali negatif 1 yaitu negatif 2. Kalian pasti sudah bisa kan perkalian seperti ini. Lanjut. Ini masih bisa kita sederhanakan. Kita akan mengoperasikan bilangan yang tidak punya variabel, yaitu 4 dan negatif 2. Jadi 4 ditambah negatif 2 atau 4 dikurang 2 itu sama dengan 2. Ditambah 2. Nah, ini adalah bentuk yang paling sederhana dari rumus suku ke N dari suatu barisan aritmatika, yaitu barisan ini. Oke, selanjutnya adalah soal yang B. Tentukan suku ke-15 dari barisan tersebut. Jadi kita disuruh menentukan suku ke-15 dari barisan aritmatika ini. Caranya gampang banget karena kita udah menemukan nih rumus suku ke N dari barisan yang ini. Jadi tinggal substitusikan saja. Rumusnya kan tadi kita udah dapat UN sama dengan 2 ditambah 2N. 2 ditambah 2N. Yang ditanya itu adalah suku ke-15. Jadi N-nya kita tinggal ganti dengan 15. Jadi U15 sama dengan 2 ditambah 2N. Itu kan artinya 2 kali N kan. Nah, N-nya kita ganti dengan 15. Berarti 2 dikali 15. Lalu tinggal kita hitung. U15 sama dengan 2 ditambah 2 dikali 15. Itu 30. Berarti suku ke-15-nya adalah 2 ditambah 30, yaitu 32. Ini adalah suku ke-15 dari barisan pada soal nomor 1. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, selanjutnya adalah soal yang kedua. Diketahui barisan aritmatika 3, 7, 11, 15, dan seterusnya. Jika salah satu suku dari barisan tersebut adalah 59. Jadi salah satu suku pada barisan ini adalah 59. Pertanyaannya, tentukan suku keberapakah yang bernilai 59 tersebut. Cara jawabnya gampang banget. Untuk kita pertama yaitu tuliskan rumus umum suku ke N dari barisan aritmatika, yaitu UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Kan sudah diketahui di soal kalau misalnya suku ke N-nya adalah 59. Kita hanya ingin menentukan 59 itu suku keberapa, berarti kita menentukan nilai N-nya. Kita tinggal masukkan 59 sebagai suku ke N. Jadi suku ke N-nya adalah 59. Sama dengan A atau suku pertama, itu kan yang diketahui dari barisan ini, yaitu 3 tambah N, itu kita belum tahu berapa, tulis saja N dikurang 1B, beda atau selisih antara dua suku yang berurutan. Selisihnya adalah 7 dikurang 3 atau 11 dikurang 7 atau 15 dikurang 11, yaitu
59 sama dengan 3 ditambah ini dikalikan n dikurang 1 dikali 4, caranya adalah 4 dulu dikali n yaitu sama dengan 4n, 4 dikali negatif 1 yaitu negatif 4. Oke, lanjut kita sederhanakan lagi. 59 sama dengan 3 ditambah negatif 4. 3 tambah negatif 4 atau 3 dikurang 4 yaitu sama dengan negatif 1 ditambah 4n, jangan lupa. Oke, sekarang kan kita ingin menentukan n-nya itu berapa. Kita akan buat di sini itu cuma 4n. Jadi karena di sini ada negatif 1, kita akan menjadikan negatif 1 ini dengan 0. Yaitu caranya ditambah dengan 1. Sini negatif 1 tambah 4n tambah 1. Biar nanti negatif 1 ditambah 1 kan 0. Jadi ruas kanannya cuma 4n. Nah, karena di sebelah kanan atau di ruas kanan yang kita tambah dengan 1, maka di ruas kiri juga harus kita tambah dengan 1. Berarti di sini 59 ditambah 1. Dapatlah 59 tambah 1 yaitu 60 sama dengan negatif 1 ditambah 1 ya 0. Jadi ya udah, tidak usah kita tulis. Yang kita tulis adalah 4n. Ini masih ada angka 4 di sini. Kita maunya cuma n. Untuk membuat di ruas kanannya ini cuma n saja, 4n ini kita bagi dengan 4. 4n bagi 4. Karena ruas kanan dibagi 4, ruas kiri juga harus dibagi 4. Apalah hasilnya? Ini ditulis di sebelah sini ya. 60 dibagi 4 itu 15 sama dengan sekarang 4n dibagi 4 yaitu n. Dapatlah n-nya adalah 15. Jadi 59 adalah suku ke-15 dari barisan aritmetika pada soal nomor 2. Kalau misalnya kalian masih bingung di area sini, ada cara mudahnya yaitu di sini kan kita ingin mendapatkan nilai n. Jadi kita akan buat di ruas kanan ini cuma n doang. Pertama kita hilangkan dulu negatif 1 ini. Caranya adalah 59. Negatif 1 ini kita pindahkan ke ruas kiri. Karena ada negatif maka dia jadi positif. Jadi plus 1. Di sini 4n. Lalu kita hitung di sini. 59 tambah 1 sama dengan 60 sama dengan 4n. Lalu karena kita ingin menentukan nilai n-nya saja, berarti 4-nya nih yang kita pindah. Karena di sini dia dikali, 4 sama n ini kan dikali. Maka kalau misalnya kita ingin memindahkan 4 ini jadi dibagi. Di sini adalah 60 bagi 4 sama dengan n. Jadi n-nya sama dengan ini 60 bagi 4 itu kan 15 sama dengan n. Jadi n-nya adalah 15. Itu cara yang mudahnya atau cara gampangnya. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Suku keempat dan suku ke-10 dari suatu barisan aritmetika berturut-turut adalah 14 dan 44. Tentukan suku ke-17 dari barisan tersebut. Kita tuliskan dulu hal yang diketahui di sini adalah suku keempat dan suku ke-10. Berarti di sini kita jawab dulu. U4 atau suku keempat adalah 14 dan U10 atau suku ke-10-nya adalah 44. Yang ditanya adalah suku ke-17. Nah, untuk menentukan suku ke-17 dari suatu barisan aritmetika, kita harus tahu dulu nilai A-nya atau nilai suku pertama dan nilai B atau beda. Nah, dari kedua hal yang diketahui ini kita dapat menentukan nilai A dan B-nya. Caranya kita tuliskan dulu di sini persamaannya U4 yaitu untuk persamaan UN kan kita udah tahu yaitu UN sama dengan A ditambah N dikurang 1. Berarti kalau U4 adalah A ditambah N kurang 1. N-nya adalah 4. Berarti 4 dikurang 1 kali B. Berarti di sini kita tuliskan U4. U4 kan udah diketahui yaitu 14.
Berarti 14 sama dengan A ditambah 4 kurang 1 berarti 3B. Oke, lanjut ke sini. U10 juga kita tulis persamaannya. U10 sama dengan A ditambah 10 dikurang 1 kali B. U10-nya kita udah ketahui yaitu 44. Sama dengan A ditambah 9B. Nah, ini kita namai persamaan 1. Ini kita namai persamaan 2. Dari kedua persamaan ini, kita dapat menentukan nilai A dan B-nya menggunakan metode penyelesaian sistem persamaan linear 2 variabel. Oke, caranya adalah yang pertama, kita eliminasi A dari persamaan 1 dan persamaan 2. Kita tulis dulu persamaan 1 di sini 14 sama dengan A ditambah 3B. Persamaan 2-nya 44 sama dengan A ditambah 9B. Nah, ini gampang banget untuk kita mengeliminasi A. Kita tinggal kurangkan saja kedua persamaan ini. 14 dikurang 44 yaitu hasilnya negatif 30. A dikurang A 0, jadi tidak usah ditulis. 3B dikurang 9B, yaitu negatif 6B. Jadi di sini negatif 30 dibagi negatif 6 sama dengan B. Negatif 30 dibagi negatif 6 hasilnya 5. Berarti sama dengan B. Jadi udah dapat di sini B-nya adalah 5. Oke, karena kita udah dapat nilai B-nya, sekarang kita ingin mendapatkan nilai A-nya. Caranya gampang banget. Kita tinggal substitusikan nilai B sama dengan 5 di sini. Sama dengan 5 ke persamaan 1 atau persamaan 2, bebas pilih. Jadi kita di sini substitusikan ke persamaan 1 saja. Jadi kita tulis dulu persamaan 1 yaitu 14 sama dengan A ditambah 3B. Lalu nilai B di sini kita gantikan dengan 5. 14 sama dengan A ditambah 3 dikali 5. Di sini 14 sama dengan A. 3 dikali 5 yaitu 15. Jadi 15 dipindahkan ke sini. 14 dikurang 15 sama dengan A. 14 dikurang 15 yaitu negatif 1 sama dengan A. Jadi dapatlah A-nya adalah negatif 1. Nah, karena kita udah dapatkan nilai A dan B-nya, jadi kita bisa dengan mudah menentukan suku ke-17 dari barisan tersebut. Oke, langsung saja di sini U17. U17 kita tulis dulu rumus umumnya yaitu A ditambah N kurang 1. N-nya 17. Berarti 17 dikurang 1 kali B. Sama dengan A-nya kita udah dapat yaitu negatif 1. Berarti negatif 1 ditambah 17 dikurang 1 yaitu 16. Dikali B. B-nya kita udah dapat yaitu 5. Nah, di sini sama dengan negatif 1 ditambah 16 dikali 5 yaitu 80. Sama dengan negatif 1 ditambah 80 sama dengan 79. Jadi, suku ke-17 dari barisan aritmetika yang dimaksudkan dalam soal nomor 3 adalah 79. Oke, sekian video pembelajaran tentang barisan aritmetika. Kalau misalnya kalian yang belum paham, kalian boleh banget